Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Ya, kali ini saya Agus Santosa ingin memberikan pencerahan buat sebagian orang yang masih punya pandangan terhadap bisnis Vingo, ya, pandangan yang kurang tepat, ya, melenceng jauh, ya, seperti itu, ya. Jadi begini rekan-rekan sekalian, ada pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa kalau kita jalankan bisnis Vingo ataupun sebagai affiliate Vingo itu hanya menyenangkan, hanya menguntungkan yang di atas. Nah, itu sebagian ada yang punya pendapat seperti itu, ya. Nah, kita coba telaah, ya, kita analisa secara baik, secara fair, secara objektif, ya, bagaimana perbandingan antara bisnis Vingo dengan usaha-usaha lain, ya, konvensional tentunya, ya. Nah, kalau kita lihat usaha konvensional, ya, mulai dari Anda sebagai konsumen misalkan, ya, atau Anda sebagai orang yang buka toko, ya, menjual produk-produk, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau posisi Anda sebagai orang yang punya usaha membuka toko, anggaplah toko sembako, ya, atau toko makanan gitu. Tentunya kan barang-barang bukan diproduksi Anda sendiri, ya. Anda mendapatkan suplai atau beli dari grosir, ya, grosir-grosir yang ada di pasar, kemudian Anda jual retail seperti itu. Nah, Anda tentunya mendapatkan barang nggak gratis, tapi harus menyediakan modal untuk belanja di grosir tersebut. Oke, nah, di grosir itu bukan hutang, tapi beli cash tentunya, ya. Ketika Anda beli cash dan ternyata Anda barang-barang yang Anda beli itu tidak laku, resiko 100% Anda tanggung sendiri, ya. Angkanya berapa? Ya cukup besar tentunya, ya. Buka toko itu sewa tempatnya itu udah cukup besar. Barang-barang expired rusak karena nggak laku dan resiko Anda tanggung sendiri, ya, seperti itu. Berapa nilainya? Bisa puluhan juta, ya, seperti itu. Nah, kemudian bicara keuntungan, Anda belum untung, ya. Anda baru beli barang itu langsung memberikan keuntungan kepada toko grosir yang Anda beli barang-barangnya, seperti itu. Nah, artinya apa? Itu menguntungkan toko grosir. Anda baru mulai, ya, buka usaha, Anda sudah memberikan langsung keuntungan kepada toko grosir. Apakah toko grosir akan menjamin atau mengembalikan uang Anda ketika barang-barang nggak laku? Tentunya enggak, ya. Itu sudah jadi keuntungan buat toko-toko grosir. Nah, toko grosir tentunya banyak sekali, ya, banyak sekali memiliki toko-toko, ya, orang-orang yang dagang seperti Anda, ya. Nah, banyak sekali. Nah, jadi keuntungan yang paling besar Anda dibanding toko grosir, tentunya toko grosir jauh lebih besar keuntungannya, ya. Nah, itu sudah pasti kalau di bisnis konvensional itu pasti yang di atas itu pasti untungnya lebih banyak, ya, seperti itu. Karena apa? Karena punya toko-toko yang belanja di sana banyak termasuk Anda. Nah, oke, sekarang kita lihat grosir. Grosir itu juga bukan bikin barang sendiri, tapi disuplai, ya, disuplai oleh supplier, ya, oleh supplier atau agen-agen, ya, seperti itu. Nah, grosir juga langsung membeli kepada agen-agen dan agen-agen atau supplier langsung dapat keuntungan, ya. Jadi Anda memberikan langsung keuntungan, ya, bukan nanti, tapi ketika Anda belanja, agen atau supplier itu langsung dapat keuntungan. Dan agen atau supplier itu punya banyak sekali toko-toko grosir langganan mereka, ya, seperti itu. Artinya apa? Keuntungan dari supplier atau grosir dibanding dengan grosir itu jelas lebih banyak suppliernya, ya, seperti itu. Dan selanjutnya supplier, bicara supplier ke atas lagi ada yang namanya distributor, ya. Nah, distributor itu banyak sekali punya agen-agen atau supplier-supplier, ya, di bawahnya. Nah, bicara tentang keuntungan sama juga, ya, para supplier atau agen di bawah distributor tentunya banyak sekali. Satu distributor bisa membawai banyak agen-agen, bisa ratusan, ya. Sehingga apa? Jelas keuntungan lebih banyak para distributor, ya, seperti itu. Dan resiko ya ditanggung sendiri oleh yang ada di bawahnya, ya. Kenapa? Kalau nggak laku ya itu urusan dia, itu bukan urusan distributor, ya, seperti itu. Nah, dari distributor naik lagi ke atas lagi, yaitu produsen atau prinsipal, ya, pemegang merek sendiri. Nah, dari pabrik atau produsen itu tentunya barang di bawah pabrik itu banyak sekali distributor, ya. Mungkin setiap provinsi ada satu distributor atau setiap kabupaten atau setiap kecamatan seperti itu. Nah, kalau bicara keuntungan, tentunya pabrik akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding para distributornya, seperti itu. Nah, itu fakta yang harus dipahami oleh kita semua, ya. Nah, sekarang kita coba kita lihat, ya, gimana dengan menjadi affiliate Vingo atau bisnis Vingo gitu, ya. Nah, dalam bisnis Vingo tentunya ketika kita membeli license, ya, memberi hak usahanya, ya, beli lisensi, Anda sudah langsung dapat toko online, ya, barangnya ribuan, ya. Untuk di Indonesia masih nunggu launching untuk transaksi pembelian barang, ya. Tapi kalau di Malaysia yang sudah berjalan itu sudah normal seperti toko-toko online atau marketplace lain, ya, seperti itu. Nah, Anda join melalui sponsor, ya, Anda bergabung di Vingo melalui sponsor. Apakah sponsor itu dijamin punya keuntungan lebih besar dibanding Anda atau menguntungkan yang di atas? Belum tentu rekan sekalian, ya. Contohnya saya sendiri, ya.
saya sendiri dari income itu jauh lebih besar dibanding sponsor saya. Ya, ini saya buktikan. Kenapa? Karena saya lebih produktif dibanding sponsor saya. Ya seperti itu. Artinya apa? Di Vingo itu fair. Ya, kalaupun resiko, anggaplah resikonya sangat kecil sekali ya. Anda beli toko online dapat gift barang senilai kurang lebih antara 150 sampai 200 ribu. Anda juga dapat voucher ya, voucher diskon senilai kurang lebih 700 ribu ya. Itu sudah luar biasa ya. Anda nggak ada resiko karena Anda sudah punya toko. Kapan akan dijalankan terserah Anda, itu toko Anda sendiri ya. Kalau ada omset Anda dapat keuntungan, nggak ada omset Anda nggak dapat keuntungan ya, seperti itu. Ketika Anda bisa menjual license ke teman-teman untuk menjadi affiliate, Anda dapat fee referral ya, jasa Anda telah menjual license dari Vingo kepada teman-teman Anda ya. Artinya apa? Ini sangat fair sekali ya. Dan menariknya, ketika kita menghadapi kesulitan, itu banyak yang bantu ya, konsultan Anda banyak sekali, beda dengan bisnis konvensional tentunya ya. Nah, jadi kita harus fair, harus objektif melihat sesuatu ya, jangan asal-asalan ya, mungkin atas dasar ketidaksukaan ya, sehingga apa, mengeluarkan pendapat atau statement yang tidak pada tempatnya, tidak semestinya, dan itu hanya menunjukkan kebodohan Anda ya, karena Anda kurang wawasannya ya, seperti itu. Kalau saya menilai seperti itu ya. Jadi jangan mudah memberikan statement sebelum Anda mendalami dan sebelum Anda bisa berlaku adil, fair, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Nah, jadi kembali ke Vingo. Vingo apakah skemanya skema piramid ya? Kalau piramid semua seperti itu sama saja ya. Artinya pabrik 1, distributor 10, agent 100 ya, sama seperti itu. Skemanya memang modelnya seperti itu ya. Tapi kebanyakan bahasa skema piramid itu diartikan itu money game ya. Nah, kalau bicara money game ya, Vingo itu kalau money game itu perusahaannya memang 100% berharap mendapatkan keuntungan dari rekrut member ya. Jadi uang rekrutan itulah yang dijadikan keuntungan ya. Kalau Vingo itu tidak sama sekali ngambil keuntungan dari lisensi ya. Bahkan lisensi itu dikeluarkan semua biayanya ya. Sebagai fee referral kurang lebih 540 ribu, kemudian dialokasikan sebagai gift buat kita itu kurang lebih 150 sampai 200 ribu, itu sudah 700 ribuan ya, seharga license yang kita beli di Vingo ya. Kemudian Vingo memberikan tambahan lagi sebesar 700 ribu, itu voucher diskon. Artinya apa? Vingo betul-betul bisnis real ya, yang menjual barang-barang, produk-produk. Diharapkan dengan adanya voucher, maka seluruh affiliate ataupun PSPS yang sudah registrasi, sudah terdaftar di Vingo, itu segera belanja produk-produk yang disediakan ya. Dengan ada keuntungan-keuntungan lain seperti cashback kurang lebih 10% ya. Kemudian kalau kita punya shopper yang belum upgrade sebagai PS, kita dapat juga kurang lebih 10% dari belanja mereka. Dan kalau misalkan kita referensikan ke kawan-kawan ya untuk beli license Vingo, maka kita dapat referral ya, bonus referral ya. Nah, jadi total yang dikeluarkan itu jauh lebih besar dibanding harga license ya. Artinya apa? Vingo bukan money game, bukan mencari keuntungan dari perekrutan ya. Memang Vingo fokusnya adalah e-commerce ya, perdagangan elektronik, menjual barang-barang yang disediakan di aplikasi Vingo ya. Jadi itu rekan-rekan ya, nggak usah khawatir kalau ada pendapat-pendapat miring, pendapat-pendapat negatif yang notabene itu hanya mereka itu kurang wawasan, minim sekali pengetahuan dan asal jeplak. Jadi itu kita malah bisa menilai orang tersebut wawasannya sangat minim ya. Jadi menjelaskan atau memberikan pendapat, menilai sesuatu itu hanya dengan keminiman pengetahuan dia ya. Jadi abaikan aja, nggak usah pikirin, menghabiskan energi ya. Energi kita akan terkuras ngurusin orang-orang seperti itu ya. Jadi yang pasti ya, kalau kita menawarkan sesuatu sebagus apapun itu produk yang kita tawarkan atau bisnis yang kita tawarkan, hukumnya itu lebih banyak yang menolak dibanding yang menerima. Tapi kalau kita paham itu ya, kita bukan mencari orang-orang yang negatif, orang-orang yang nolak, orang-orang yang memberikan pendapat miring. Yang kita cari adalah orang-orang yang punya semangat tinggi, orang-orang yang punya pikiran positif, orang-orang yang ingin maju dan ingin sukses bersama kita di Vingo ya. Jadi curahkan aja ke orang-orang yang positif, orang-orang yang bersemangat, sehingga apa, energi kita akan semakin besar ya. Sehingga apa, semangat kita tinggi, kita tambah antusias, dan yakinlah kalau kita sudah punya energi yang positif yang besar seperti itu, hanya waktu ya, hanya waktu yang akan menjawab ya. Insya Allah kita akan sukses ya, seperti itu ya. Ketika kita mengalami sesuatu yang nggak bisa kita hadapi sendiri, konsultasikan kepada para leader di atas yang punya semangat tinggi tentunya ya. Jangan konsultasi ke orang-orang yang sedang lemah energinya ya, atau orang-orang yang sedang hopeless ya, lupakan itu. Jadi temui orang-orang yang punya semangat tinggi, sehingga apa, energi kita bisa bertambah, kita bisa move on, kita bisa bangkit, dan kita raih sukses bersama-sama. Baik rekan-rekan sekalian, itu aja yang bisa saya sharing di kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan ya, bagaimana menghadapi orang-orang yang punya pandangan miring terhadap bisnis. Terima kasih, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.